Yah, nyesel banget ngasih pengemis 2.000. Kalau gak dikasih mungkin sekarang udah beli es krim. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sekolah Alam Indonesia Studio Alam yang dirahmati Allah. Gimana kabarnya nih teman-teman di rumah? Semoga baik-baik aja ya, dijauhkan dari virus corona yang sekarang ini lagi rame-ramenya nih teman-teman. Oke, di sini Pak Agung mau sedikit menceritakan tentang kisah sahabat Rasulullah yang paling kaya ya di antara sahabat-sahabat yang lain. Siapa itu? Ada yang tahu? Ya, itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Oke, teman-teman, Pak Agung mulai ceritanya ya. Sayyidina Utsman bin Affan ini dilahirkan pada tahun sekitar 500 Masehi, teman-teman. Ya, tepatnya di kota Taif ya. Nah, di situ Sayyidina Utsman bin Affan semasa kecilnya sampai dia remaja, dia merupakan anak yang baik, teman-teman. Gak pernah Sayyidina Utsman ini melakukan hal-hal yang buruk, baik itu ke keluarganya ataupun ke teman-temannya dan ke orang lain. Selalu menjadi contoh yang baik untuk teman-temannya yang lain, Sayyidina Utsman bin Affan ini ya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan diutus menjadi rasul, Sayyidina Utsman bin Affan pada zaman jahiliyah pun dia belum pernah melakukan hal-hal yang buruk, belum pernah melakukan hal-hal yang negatif seperti misalkan minum minuman keras, berzina. Walaupun pada zaman jahiliyah Sayyidina Utsman bin Affan adalah orang yang baik, orang yang selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya, orang yang selalu mengikuti nasihat dari teman-temannya. Karena ruhnya Sayyidina Utsman bin Affan, hatinya Sayyidina Utsman bin Affan itu bersih. Nah, teman-teman, Sayyidina Utsman bin Affan ini kan merupakan orang yang kaya dan merupakan orang yang baik ya, teman-teman, orang yang soleh. Kenapa sih Sayyidina Utsman bin Affan bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh di kalangannya? Karena Sayyidina Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Rasul yang memiliki sifat malu. Malu Sayyidina Utsman bin Affan untuk melakukan dosa, malu berbuat maksiat. Walaupun pada saat itu belum diutus Nabi, ya. Sayyidina Utsman ini merupakan orang yang pemalu. Bahkan saking pemalunya Sayyidina Utsman bin Affan, dia belum pernah melihat kemaluannya, teman-teman. Sayyidina Utsman bin Affan ini, teman-teman, dilahirkan dari golongan orang yang kaya raya. Makanya dia menjadi orang yang kaya juga, kayak keturunan lah kalau misalkan kita bilang ya. Tapi hartanya Sayyidina Utsman ini gak pernah dia pakai buat diri sendiri, gak pernah dia pakai buat berjudi, gak pernah dia pakai untuk beli hal-hal yang kurang bermanfaat atau kurang berfaedah. Tetapi Sayyidina Utsman bin Affan selalu mengeluarkan hartanya ini di jalan Allah. Selalu diberikan hartanya ini untuk bersedekah, selalu diberikan hartanya ini untuk menolong sesama, menolong orang yang lebih membutuhkan. Makanya harta yang dimiliki Sayyidina Utsman bin Affan itu merupakan harta yang berkah. Walaupun dia sering sedekah, sampai sedekahnya keluar jutaan, ratusan, ya, tapi hartanya itu kayak gak pernah berkurang gitu, teman-teman. Hartanya itu tetap ada aja. Karena ketika seseorang memiliki harta yang berkah, maka di situ Allah akan memberikan harta terus-menerus. Ya, harta yang berkah itu kayak gimana, teman-teman? Harta yang berkah itu ketika orang memiliki harta, maka dia berikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Bukan diberi semuanya ya, maksudnya diberi sebagiannya. Sebab gini, teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat nih ke jalan-jalan, banyak orang yang susah, orang yang gak punya pekerjaan, dia jalan gak jelas, ya. Sementara kita punya uang yang banyak, punya harta yang banyak. Nah, uang yang banyak ini merupakan titipan dari Allah. Ya, maksudnya apa? Titipan dari Allah buat orang-orang di jalanan itu. Tapi dititipin ke kita, teman-teman. Jadi gambarannya gini nih. Misalkan nih, Pak Agung punya uang 2 juta. Kata Allah, nih Agung, aku kasih uang 2 juta, kata Allah. Nah, ini tuh uang 2 juta ini bukan Allah semata-mata ngasih ke Pak Agung aja.
Tapi ini uang yang 2 juta ini pada hakikatnya adalah uang yang diberi Allah untuk Pak Agung berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Apakah Pak Agung ini amanah dikasih uang sebanyak itu, atau Pak Agung habiskan uang yang sebanyak itu untuk diri Pak Agung sendiri? Kembali ke diri sendiri. Kalau misalkan uang itu yang banyak dibelikan untuk hal yang kurang bermanfaat, maka uang itu tidak akan menjadi pahala. Bahkan bisa menjadi saksi di yaumil kiamah. Akan bersaksi nih uang ini nanti ngomong, aku ketika di dunia pernah dibelikan misalkan minuman keras, ya. Nah itu nanti uang itu bakal bersaksi, teman-teman. Atau yang lain, misalkan kalau uang yang disedekahkan di jalan Allah nanti akan menjadi syafaat kita, akan nolongin kita semua. Misalkan kayak gini, kita punya uang kemudian kita sedekahkan. Nah ketika kita di yaumil hisab, datang uang itu, datang 500 rupiah. Kata uang tuh, wahai malaikat, jangan siksa anak ini. Aku uang 500 rupiah yang dulu ketika di dunia aku disedekahkan kepada orang lain. Nolongin uang itu ke kita, teman-teman. Jangan salah. Makanya sedekah itu nggak akan rugi. Bukti nyatanya siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi orang yang kaya, orang yang sukses, kuncinya satu, sedekah. Buktinya Sayyidina Utsman. Bener nggak? Oke, selanjutnya teman-teman. Selain menjadi orang yang kaya dan orang yang baik, Sayyidina Utsman bin Affan diberi gelar As-Sabiqunal Awwalun, yaitu golongan orang pertama yang masuk Islam. Nah, kenapa sih Sayyidina Utsman ini bisa masuk Islam, teman-teman? Karena Sayyidina Utsman ini memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, yang dimana ketika seseorang diberi hati yang bersih dan jernih oleh Allah, maka semua nasihat, semua masukan dari orang lain itu akan masuk ke dalam hatinya dengan mudah. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan ketika dia diajak oleh sahabat lain untuk masuk Islam, maka dia langsung menemui Rasulullah SAW dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setiap sahabat Rasulullah itu semuanya biasanya memiliki gelar. Seperti misalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki gelar Karramallahu wajhah. Kemudian selanjutnya Sayyidina Umar Al-Faruq, ya, yang gagah berani. Kemudian seperti pamannya Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah digelari sebagai singa padang pasir. Nah, Sayyidina Utsman pun memiliki gelar, teman-teman. Ada yang tahu gelarnya Sayyidina Utsman apa? Yaitu gelar Sayyidina Utsman adalah Dzu Nurain, yang artinya yang memiliki 2 cahaya. Maksudnya apa sih sahabat yang memiliki 2 cahaya itu? Nah, di sini beberapa ulama ada yang berpendapat nih, apa yang dimaksud dengan Dzu Nurain itu, yang dimaksud 2 cahaya itu. Pendapat yang pertama bilang kalau 2 cahaya itu adalah Al-Quran dan juga sholat. Jadi Sayyidina Utsman ini sangat mencintai Al-Quran, sampai-sampai dia adalah sahabat pertama yang menuliskan Al-Quran di dalam satu mushaf. Ya, seperti apa? Contohnya nih, teman-teman yang teman-teman baca Quran sekarang itu, cetakan-cetakannya itu tulisannya dulunya dari Sayyidina Utsman, makanya disebut Mushaf Utsmani. Gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua, Dzu Nurain itu, yang keduanya itu adalah sholat malam. Ya, Sayyidina Utsman ini sangat mencintai sholat malam, yang dimana ketika ada seorang hamba yang melakukan sholat malam, maka di situ Allah akan bukakan cahaya-cahaya di hidupnya. Badannya bercahaya, hatinya bercahaya, pikirannya bercahaya, matanya bercahaya. Kemudian ada nih pertanyaan dari adik-adik kelas kecil nih, Pak Agung, aku kan suka sholat tahajud, tapi badanku gak bercahaya, mataku gak bercahaya. Nah, Pak Agung jelasin. Maksudnya bercahaya itu bukan bercahaya kayak lampu, teman-teman. Tapi bercahaya itu jadi seorang yang sering mengamalkan sholat malam, ya, seperti sholat tahajud, nanti akan terlihat orang lain, oh kok orang ini kelihatannya beda ya, kayak agak bercahaya gitu orangnya itu. Nah, seperti itu orang yang mengamalkan sholat tahajud. Tapi orang yang tidak pernah mengamalkan sholat malam, dia akan terlihat kusam. Ya, misalkan nih, ada orang kok ini mukanya tuh ganteng, putih, tapi kok kayak kurang aura gitu, kurang sempurna gitu kita lihatnya itu. Nah, itu adalah orang yang tidak mengamalkan sholat. Contohnya seperti apa? Kayak Pak Agung kasih contoh. Teman-teman, Pak Agung yakin
ada sebagian teman-teman yang suka sama yang namanya K-pop. Apa K-pop? Seperti boy band, girl band Korea gitu. Mereka tuh kelihatannya, wih ganteng, wih cantik. Ya iyalah dandan. Coba kalau misalkan mereka gak dandan, emang bisa mereka setampan dan secantik itu? Enggak. Tapi orang muslim, contoh, kalau misalkan teman-teman lihat, kalau misalkan ada kakak, saudara, atau siapa yang dia itu mondok pesantren, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, pasti ketika dia pulang dari pondok itu kok mukanya itu kayak beda gitu. Kok mukanya itu kayak bersih gitu. Kok lihat dia itu adem gitu hawanya itu. Karena dia bercahaya badannya. Ya. Hatinya bercahaya, badan dan dagingnya bercahaya, matanya bercahaya, mukanya bercahaya. Maka terlihat seperti orang ini sering mengamalkan amal-amal baik di waktu malam hari. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan derajatnya teman-teman. Nah, itulah kenapa Sayyidina Utsman bin Affan diberi gelar Nuren, dua cahaya. Yang pertama cahaya dari cahaya Al-Quran. Yang kedua cahaya dari cahaya salat malam. Kemudian pendapat yang kedua, teman-teman, yang bilang Dzunurain ini, yang memiliki dua cahaya, itu adalah Sayyidina Utsman adalah satu-satunya sahabat Nabi yang dia memiliki dua istri, yang dimana istri yang pertama ini anaknya Nabi Muhammad. Yang kedua, anaknya Nabi Muhammad juga. Siapa itu? Yang pertama, ini adalah Siti Ruqayyah. Dia adalah putri dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan dinikahkan bersama Siti Ruqayyah, itu banyak sahabat yang berpendapat kalau pasangan antara Sayyidina Utsman dan Siti Ruqayyah ini adalah pasangan yang paling romantis pada saat itu, teman-teman. Ceritanya kayak gimana, Pak Agung kurang tahu karena Pak Agung gak ngalamin waktu itu. Oke. Tapi teman-teman, Sayyidina Utsman dan Siti Ruqayyah ini hubungannya gak berjalan lama. Kok gak berjalan lama, Pak Agung? Apa mereka putus, cerai? Enggak. Tapi Siti Ruqayyahnya yang wafat duluan. Jadi ketika perang Badar, ya, semua sahabat Nabi itu ikut. Kecuali satu orang. Siapa? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman gak ikut perang Badar. Alasannya kenapa? Karena istrinya lagi sakit, Siti Ruqayyah itu. Tapi Sayyidina Utsman bilang ke Nabi gini, ya Rasulullah, aku ingin ikutan perang Badar. Aku ingin ikutan perang Badar. Aku ingin berjuang bersamamu, wahai Rasulullah. Kata Sayyidina Utsman. Kemudian Rasul bilang, kamu gak usah ikut perang Badar. Istrimu lagi sakit di rumah. Rawat saja dia. Akhirnya, karena Sayyidina Utsman saking ingin ikutan perang Badar, dia mengeluarkan uang yang sangat besar untuk perang Badar ini. Diberi sama ke Rasulullah uang yang banyak itu. Setelah itu dia pulang, dia merawat istrinya, tetapi teman-teman, qadarullah, berkata lain, Siti Ruqayyah pun wafat. Dan setelah itu Sayyidina Utsman merasa sedih, teman-teman, karena istrinya meninggal. Dan juga yang paling buat Sayyidina Utsman sedih itu adalah bukan karena istrinya meninggal juga, tapi karena anaknya Rasulullah, yaitu istrinya, meninggal, dan dia sudah bukan menantu Rasul lagi karena istrinya sudah wafat. Akhirnya dia menyendiri, Sayyidina Utsman ini menyendiri, sedih. Datang sama Rasulullah ke Sayyidina Utsman. Wahai Utsman, kamu kenapa? Kata Rasul. Kenapa kamu sedih, wahai Utsman? Kemudian Sayyidina Utsman menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian Rasulullah bilang, teman-teman, ke Sayyidina Utsman, oke, ada anak saya satu lagi, saya akan nikahkan kamu dengan dia. Siapa namanya? Yaitu adalah Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum dinikahkan bersama Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, inilah yang disebut Nurain, dua cahaya. Salah satu sahabat Nabi, bukan salah satu, satu-satunya sahabat Nabi yang dia menikahi dua anak Nabi. Dan gak ada sahabat lain yang menikahi dua anak Nabi kecuali Sayyidina Utsman bin Affan. Oke, teman-teman, selanjutnya Pak Agung mau kasih tahu satu hal yang paling spesial dari Sayyidina Utsman. Itu adalah ketika kejadian perang Tabuk, ya. Perang Tabuk ini tempatnya itu jauh banget dari lokasi Rasulullah. Makanya ketika perang Tabuk, Rasulullah bilang, siapa dari antara kalian yang mau menginfakkan hartanya untuk perang Tabuk ini?
Kemudian sahabat semua berlomba-lomba mengeluarkan harta sebanyak mungkin untuk perang Tabuk. Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya, Sayyidina Umar mengeluarkan hartanya, Sayyidina Ali mengeluarkan hartanya. Kemudian Sayyidina Utsman mengeluarkan hartanya, dan ketika dihitung teman-teman, Sayyidina Utsman adalah satu-satunya sahabat Nabi yang paling banyak mengeluarkan hartanya. Apa saja sih yang dikeluarkan Sayyidina Utsman ketika perang Tabuk? Yaitu 950 unta dan juga kuda, plus uang sebanyak 1000 dinar. Itu uang yang paling banyak banget. Kalau sekarang udah bisa dibeliin rumah lebih kalinya. Nah, begitu teman-teman. Jadi Sayyidina Utsman ini saking kayanya dia gak ragu-ragu mengeluarkan seluruh hartanya untuk di jalan Allah. Gitu. Kemudian Rasul berkata kepada Sayyidina Umar, setelah ini Sayyidina Utsman tidak ada yang berani menyerang Sayyidina Utsman, karena dia sudah mengeluarkan semua hartanya di jalan Allah. Nah, setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab, teman-teman, yang dimana Sayyidina Umar bin Khattab ini kan jadi khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, setelah Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Umar menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi khalifah sebagai pengganti Sayyidina Umar bin Khattab, dan diantaranya itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ketika itu teman-teman, semua orang banyak yang memilih Sayyidina Utsman menjadi seorang khalifah. Akhirnya Sayyidina Utsman pada saat itu menjadi khalifah penerus dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke. Udah segitu aja. Oke, segitu aja teman-teman cerita dari Pak Agung, cerita dari cerita Sayyidina Utsman. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Nah, Pak Agung ambil kesimpulan. Apa sih yang bisa kita pelajari yang dari kisah Sayyidina Utsman bin Affan ini, teman-teman? Yaitu kedermawanan Sayyidina Utsman, yang dimana dia berani mengeluarkan uang yang banyak untuk sedekah. Gak peduli uangnya habis, yang penting dia sedekah. Tapi Allah janjikan kepada dia harta yang lebih banyak. Ya, bukan hanya di dunia hartanya itu, tapi juga di akhirat. Allah jamin surga kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Gitu. Jadi Sayyidina Utsman gak peduli dia udah keluar berapa juta, berapa miliar, yang penting surga. Tujuannya itu. Seperti itu teman-teman. Nah, bisa diambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau teman-teman pengen bisa mengamalkan, aku pengen kayak Sayyidina Utsman, pengen bisa mengeluarkan hartaku di jalan Allah. Tapi gimana, kan sekarang perang udah gak ada. Dulu kan Sayyidina Utsman ngasih uang buat perang. Nah, sekarang perang udah gak ada. Gimana dong? Nah, caranya teman-teman kalau misalkan punya uang dari ayah bundanya, misalkan teman-teman punya uang, taruh aja 10.000 lah, gak usah banyak-banyak. Ingat nih, tadi Pak Agung udah bilang, ketika kita mendapat rezeki dari siapapun rezeki itu, maka rezeki itu bukan buat kita doang, ya. Kayak Pak Agung tadi, Pak Agung dapat 2 juta, tapi itu bukan punya Pak Agung, bukan buat Pak Agung sendiri, tapi buat Pak Agung sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, begitu pun teman-teman. Ketika teman-teman mendapat kasih uang sama ibu bundanya 10.000, nemu di jalan orang miskin, pengemis, kasih 1.000. Ketika teman-teman sholat Jumat di masjid, ada kotak amal, kasih 1.000. Gitu. Seperti itu. Itu hal yang bisa dilakukan untuk mengikuti tauladan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Oke. Semoga ini bisa diamalkan sama teman-teman semua di rumah. Jangan lupa untuk bersedekah, semangat sedekahnya. Jangan takut uang kalian habis, karena ketika uang kalian habis, uang kalian tuh lagi nunggu kalian di surga, teman-teman. Ya, nih misalkan nih ada teman-teman yang udah sedekah 1.000 itu, nanti nungguin di surga. Ini aku uang 1.000 yang dulu kamu sedekahkan, katanya. Ditolong nanti teman-teman. Jadi jangan takut, biarin uang habis, yang penting surga. Gitu. Tetapi, awas nih, tanda kutip ya. Sayyidina Utsman bin Affan mengeluarkan uang itu dengan hati yang ikhlas. Ya. Dia gak berharap balasan duniawi. Gak berharap kalau dia ini pengen kembali, hartanya itu kembali. Tapi dia sedekah aja. Mau uangnya itu kembali lagi ke dia atau mau enggak, ya terserah itu mah. Sedekah. Gitu. Dan hati-hati juga teman-teman. Ketika seseorang bersedekah, itu banyak setan yang ngegoda teman-teman. Pak Agung kasih contoh kecil deh, kayak gini misalkan.
Ketika teman-teman bersedekah, teman-teman punya uang 1.000, punya uang ini aja, punya uang 5.000 lah, punya uang 5.000. Teman-teman pengen beli es krim, misalkan ke minimarket. Es krimnya itu harganya pas banget 5.000. Tahu-taunya ketika nyampe minimarket, es krimnya nggak ada. Teman-teman pulang tuh gak jadi beli es krim, karena es krimnya nggak ada. Bawa uang 5.000 itu. Tahu-taunya di jalan nemu pengemis. Dikasih lah sama pengemis itu 2.000 sedekah. Paham? Nah, abis gitu, uang teman-teman kan tinggal 3.000 lagi nih. Baliklah ke rumah. Ketika nyampe di rumah, ada tukang es krim yang es krimnya itu yang pengen teman-teman beli. Dan harganya 5.000. Terus teman-teman berpikir kayak gini, yah nyesel banget ngasih pengemis 2.000. Kalau gak dikasih mungkin sekarang udah beli es krim. Awas, hati-hati. Hati-hati, kata-kata yang seperti itu nanti bisa menjerumuskan teman-teman ke dalam hal yang negatif. Nanti pahala teman-teman ditarik lagi. Itu berarti yang ngasih ke pengemis itu gak ikhlas dong tandanya. Diambil lagi. Hati-hati teman-teman. Itu biasanya godaan-godaan orang yang bersedekah. Gitu. Makanya sedekah itu kalau buat awal-awal kita gak usah sedekah yang banyak-banyak. Sedikit. Misalkan punya uang 5.000, sedekahkan 1.000. Kalau masih lebih mampu, sedekahkan 2.000. Bertahap. Jadi gak langsung kita kasih, kita punya uang 10.000, kita sedekahin 10.000, ya habis uang kita. Gitu kan. Nah, jadi kalau levelnya Sayyidina Utsman itu kan emang level sahabat ya, beda sama level-level kita. Kita harus bertahap teman-teman, ya. Tapi gak apa-apa, bertahap pun yang penting teman-teman bisa istiqomah dalam bersedekah. Insya Allah, harta yang disedekahkan sama teman-teman, walaupun itu cuma 100 rupiah, misalkan teman-teman nemu uang 100 di jalan, ambil uangnya dimasukin ke kotak amal jadi pahala, insya Allah jadi. Itu. Gak apa-apa. Yang penting dalam satu hari itu minimal sedekah, berapapun sedekahnya. Sebab nanti uang yang dimasukkan ke kotak amal, uang yang dikasihkan ke orang miskin, itu akan menjadi saksi buat teman-teman. Oke, seperti itu yang bisa Pak Agung sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Pak Agung akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update dari channel YouTube kita. See you!